Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jumpa lagi di seri panduan aplikasi e-raport PAUD Kurikulum Merdeka di panduan yang ke-8. Ini merupakan panduan tambahan untuk memperjelas bagaimana cara untuk melakukan proses sinkron data siswa secara massal masuk ke dalam aplikasi. Karena mungkin di video yang lalu kurang begitu jelas, maka di seri panduan ini kita bahas khusus cara melakukan sinkron data siswa. Nah, bagaimana caranya? Silahkan disimak, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, sebelum kita melakukan praktek bagaimana cara melakukan sinkronnya, terlebih dahulu seperti biasa langkah-langkah sederhana. Yang pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah nanti silakan input data siswa di template sesuai dengan contoh, karena di template itu Bapak Ibu sudah ada contohnya ya. Jadi ikuti seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, format template itu nanti Bapak Ibu selnya semuanya general. Jadi tidak ada bentuknya teks, data dan lain sebagainya. Jadi menggunakan general. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga pada penulisan tanggal lahir ya. Nanti di depannya diberi tanda kutip sebagai tanda dan nanti tetap menjadi format general. Untuk format tanggal lahir misalnya 2 Februari 2022 misalnya. Kemudian setelah Bapak Ibu selesai untuk penginputan data di template, silahkan format aplikasi baru sinkron. Biar lebih jelas, langsung saja Bapak Ibu kita lakukan proses untuk penginputannya. Nah, baik Bapak Ibu, silahkan dibuka aplikasinya, foldernya dibuka. Kemudian kita buka menu aset ya. Nah, setelah buka menu aset, kita pilih struktur ya. Kemudian kita pilih template ya, Bapak Ibu, di sini template. Nah, lihat kita besarkan. Ini bentuk template, nama templatenya jangan dirubah-rubah, biarpun begini saja. Kemudian kita buka, di double klik saja ya. Nah, Bapak Ibu, ini sudah sudah bisa dibuka. Nah, di sini sudah ada warning, jangan merubah format menyebabkan aplikasi crash. Nah, Bapak Ibu, semua format sel yang ada di sini bentuknya general ya. Lihat Bapak Ibu, ketika kita klik di sembarang tempat pun di sini bentuknya general. Jangan merubah bentuk. Kalau misalnya nanti merubah ini jadi date dan lain sebagainya, nanti akan menjadi crash gitu ya. Tidak masuk, ataupun nanti ketika masuk nanti akan tidak sempurna ya. Jadi pertama, penulisan nama untuk siswa bebas mau besar kecil atau besar semua boleh. Kemudian kelompok nanti Bapak Ibu, nah tinggal diketikkan saja kelompoknya sesuai dengan di kelompok sekolah Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk tanggal lahir, tempat lahir bebas Bapak Ibu mau besar semua, kecil semua ya. Kalau memang Bapak Ibu pengen yang besar semua silahkan. Tapi kalau misalnya lebih enaknya seperti ini ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga untuk tanggal lahir. Penulisan tanggal lahir harus seperti ini Bapak Ibu ya, panjang. Contoh, kita akan rubah apel ya, nama siswa apel. Untuk penulisannya Bapak Ibu ya, penulisannya pertama kita beri tanda kutip dulu seperti ini ya. Kemudian misalnya 12 spasi Juni misalnya 2018. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita misalnya rubah lagi si jeruk. Misalnya kita beri tanda kutip ya, misalnya 23 Mei misalnya 2019. Cara penulisannya seperti itu sehingga nanti bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya. Bisa dipahami ya. Sekali lagi, penulisan nama bebas, kelompok juga bebas. Yang terpenting Bapak Ibu jangan merubah format sel. Format sel di sini semuanya general ya. Di sini general. Kalau misalnya Bapak Ibu mengklik sembarang tempat, kemudian di sininya tidak general, berarti Bapak Ibu telah berubah formatnya ya. Jadi tidak berusaha dirubah-rubah, yang Bapak Ibu rubah hanya cukup untuk data-data siswanya saja. Dan untuk tanggal lahir, untuk penulisannya kita tes lagi ya. Tinggal Bapak Ibu pilih misalnya apel. Contoh si apel ini namanya Susi lah atau siapa, bebas. Ini contohnya apel. Kemudian kita tambahkan penulisan untuk tanggal lahir atau penginputan tanggal lahir. Untuk penginputannya Bapak Ibu diawali dengan tanda
petik atau tanda kutip ya kalau saya nyebutnya. Kemudian baru tanggal misalnya, kemudian bulan jabarkan Juni. Juni bukan Junu, Juni 2021 misalnya. Jadi seperti itu, ditandai kutip dulu baru yang lain. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak menggunakan tanda kutip, nanti dia berubah formatnya menjadi date, sehingga nanti dimasukkan bisa masuk, tapi untuk format tanggalnya nanti berubah gitu ya, harus diedit. Baik, kalau sudah selesai Bapak Ibu, nanti di sini ada kewarganegaraan, NIPD. NIPD ini adalah nomor induk peserta didik. Nah, di sini anak keberapa Bapak Ibu silahkan dimasukkan. Di sini NIPD-nya berapa, nomor induknya ya. Kemudian ini NISN-nya berapa. Kemudian kelas, nama ayah, pekerjaan, nama ibu, pekerjaan, nomor telepon dan alamat. Oke, kalau sudah selesai Bapak Ibu ya, kalau sudah selesai semua, silahkan di save. Kemudian kita tutup. Langkah berikutnya ya, kita jalankan aplikasinya. Seperti biasa, kita buka aplikasinya. Oke, masukkan username password ya. Oke, kemudian kita login seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita melakukan format ya, untuk mengosongkan database. Kita klik format di menu ember ini ya, ember recycle-nya kita klik seperti ini. Kemudian kita format, maka semua datanya kembali kosong. Nah, langkah berikutnya adalah kita isi dulu data sekolah. Kita pilih pengaturan, kita masukkan NPSN seperti biasa, jenjangnya misalnya TK, kemudian status akreditasinya, kabupatennya misalnya Duren misalnya, semesternya ganjil, tahun pelajarannya 2023, diketik 2024, 24 itu ya, 24. Lanjut, misalnya nama kepala sekolahnya IPIN, misalnya IPIN UPIN ya, kemudian NIP-nya 99 kalau misalnya punya, kalau tidak kosongkan. Nama adminnya Jarjit misalnya, NIP-nya kalaupun tidak punya kosongkan. Jabatannya misalnya OP. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan upload foto admin dan logo sekolah. Untuk foto ini berekstensi JPEG ya Bapak Ibu, harus JPEG. Kalau nggak JPEG nggak jalan, atau nggak jalan, nggak rubah gitu ya. Nah, sekarang kita pilih update. Kalau sudah, kita klik update. Oke ya, sudah terisi. Langkah berikutnya kita tambahkan dulu data kelas. Oke, silakan Bapak Ibu masukkan kelas, misalnya kelompok kelompok A misal. Nama gurunya Meme misalnya, Meme Susanti. Oke, contoh misalnya. Nah, untuk NIP kalau ada masukkan, kalau tidak apa-apa, kosongkan, baru klik tambah. Oke, berhasil. Ya, langkah berikutnya kita tutup saja. Nah, baru kita input data siswa. Klik data siswa. Di sini masih kosong Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mensinkron, ini saya kembali perkenalkan. Di sini ada menu tambah manual. Kalau seandainya Bapak Ibu repot untuk mensinkronkan, ini sini juga bisa menginputkan secara manual. Cuman ini memang harus satu-satu ya. Dan kalau misalnya ada data yang salah, Bapak Ibu perbaiki, bisa diedit di sini ya. Gak usah pusing-pusing kalau misalnya setelah disinkron masuk semua, cuman ada beberapa yang salah, perbaiki di sini ya, diedit. Ini untuk menghapus, ini untuk mendownload, dan ini untuk mensinkron. Nah, setelah ini baru kita klik sinkron seperti ini. Oke ya. Nah, ini dia Bapak Ibu masuk semua. Dan ini dia tadi. Nah, ini tanggal 12 Juni 2021 ini adalah hasil edit yang tadi ya. 12 Mei, 23 Mei itu sudah edit, sudah diperbaiki dengan cara menambahkan terlebih dahulu tanda kutip di depan tanggal. Nah, kalau seandainya tidak ditambahi tanda kutip, di sininya nanti akan berubah hanya jadi angka saja ya. Jadi perlu diperhatikan. Nah, kalau sudah ini udah masuk semua beres. Nah, bagaimana kalau misalnya ada yang salah? Misalnya si Apel ini tanggal lahirnya 12 Juni 2022. Bapak Ibu tidak usah menginput lagi di template kemudian disinkron ya, karena nanti akan menjadi ganda. Bapak Ibu cukup untuk mengeditnya saja. Caranya pilih tanda pensil ini, misalnya kita akan rubah si Apel. Si Apel kita pilih mana tanggalnya, tahunnya berapa yang salah. Nah, misalnya kita masukkan lagi misalnya 12. Oke, misalnya 12 bulan apa? Misalnya harusnya Januari, tahun berapa? Tahun 2020 misalnya. Nah, kemudian klik submit.
udah rubah ya. Kalau sudah, kita klik update. Jangan lupa Bapak Ibu, sedikit menambahkan ya. Kalau kita mengupload secara massal, kita harus kembali mengupdate fotonya ya, harus nambahin fotonya. Sebenarnya di sini juga bisa sih Bapak Ibu kalau memang sudah memasukkan data foto. Tapi kalau belum, Bapak Ibu harus ngedit satu-satu untuk memasukkan foto di sini. Di template sih sebenarnya ada ya, di template. Nanti saya buatlah video untuk menambahkan template gambar ya. Nah, ini khusus. Jadi Bapak Ibu silahkan mengedit siswanya satu-satu untuk memasukkan foto. Di sini kalau sudah, klik update. Oke, selesai ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk fotonya, foto siswanya harus diedit satu-satu. Sekali lagi, caranya Bapak Ibu diklik, kemudian pilih nama siswanya, misalnya Kiwi. Kemudian semuanya sudah benar, tinggal Bapak Ibu upload foto di sini. Upload foto. Ya, di sini. Upload foto, kemudian kita contoh misalnya ini, kemudian klik OK, kemudian klik update, seperti itu. Nah, itulah Bapak Ibu yang bisa saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung saja di live chat grup. Terima kasih Bapak Ibu, jumpa lagi, selamat malam, selamat beristirahat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.